popularitas bakal capres di antara basis partai pendukung. Survei Indikator Politik Indonesia merekam potensi elektabilitas 3 bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto pada Juli 2023. Dari hasil survei indikator, elektabilitas Ganjar Pranowo 35,2%, Prabowo 33,2%, dan elektabilitas Anies 23,9%. Dari 3 survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, tren elektabilitas bakal capres masih fluktuatif dalam 3 bulan terakhir. Peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Meskipun di survei bulan Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Jadi penurunannya antara 2-3%, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan apakah suara Pak Ganjar atau Pak Prabowo lebih tinggi atau tidak ketimbang yang lain. Kecuali di simulasi 2 nama. Indikator juga mengukur simulasi 2 nama berhadapan atau head-to-head setiap bakal capres. Jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhadapan, elektabilitas Ganjar 39,6% dan Prabowo 47,0%. Adapun jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berhadapan, elektabilitas Anies 37,1% dan Ganjar 48,3%. Sementara jika Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berhadapan, maka perolehan masing-masing 33,5% dan 51,2%. Politisi PDIP Bima Arya menyebut optimistis dengan elektabilitas Ganjar Pranowo. Apalagi PDIP menyebut akan memaksimalkan potensi elektabilitas Ganjar ketika tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian yang belum menentukan itu ada 7,7 yang 3 ya. Kemudian yang head to head, Mas Ganjar yang belum semuanya kenal 11% tadi, Pak Prabowo 47%. Yang belum memutuskan 13,4% dari hasilnya dari hasil survei Mas Burhan. Jadi 13,4% belum memutuskan, ya 11% belum kenal dengan Pak Ganjar. Jadi saya melihat ini tetap kami hargai dan kami sangat memperhatikan setiap survei, dan kami melihat masyarakat saat ini sangat dinamis, maka hasil survei juga menjadi indikator. Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Wihyadiwianto juga optimistis dengan survei elektabilitas. Gerindra mengacu pada hasil survei jika masing-masing pasangan capres dihadapkan satu persatu atau head-to-head. Nah, kalau kita melihat head-to-head-nya dengan antara Ganjar dan Pak Prabowo, itu sekitar, kalau kita lihat di sini, 47 dan 39. Berarti kan kurang lebih sekitar 11 lebih lah ya, hampir 12%. Nah, berarti kan kalau melihat di situ kan masih ada, kalau kita melihat ini masih ada ceruk yang bisa kita kita coba untuk tarik di sini. Optimistis yang sama juga dibangun oleh politisi Nasdem Saan Mustafa menanggapi survei elektabilitas Anies Baswedan. Nasdem melihat ada tren kenaikan elektabilitas untuk bakal capres mereka. Nah, kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, walaupun di posisi ketiga, tapi ada tren kenaikan secara elektabilitas. Dan menurut saya ini sangat positif ya, ketika ada kenaikan. Nah, yang tren positif ini coba akan terus nanti kita akselerasikan, terus kita tingkatkan. Indikator politik juga menemukan bagaimana pengaruh basis koalisi partai terhadap bakal capres. Basis koalisi adalah bagaimana para pemilih partai memilih calon yang diusung oleh partai. Sebagai gambaran, dalam satu partai pengusung, tidak semua basis pemilih partai punya pilihan yang sama. Jika dilihat, Anies 17,1%, koalisi Ganjar 27,4%, Prabowo 35,3%, non-partisan 16,8%, sementara non-parlemen 3,3%. Hingga kini, 3 bakal cawapres belum juga menentukan siapa pasangan bakal cawapresnya di Pilpres mendatang. Semua baca pres masih berpeluang untuk mendulang suara pemilih di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.